Sebagai orang tua tunggal, Hang yang berprofesi sebagai sopir truk kontainer sering mengajak putri kecilnya bernama An ikut bersamanya saat pulang sekolah ataupun sedang libur sekolah. An tumbuh besar di truk menemani perjalanan sang ayah mencari nafkah. Mereka berdua menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan meskipun An tak sempat merasakan kasih sayang dari sosok seorang ibu yang harus pergi untuk selamanya. Dalam perjalanan kali ini, sang ayah berpamitan pada putrinya untuk mengantar barang keluar kota selama 10 hari dan berjanji akan kembali secepatnya menjemput An. Si bocil yang pengertian dengan pekerjaan sang ayah dengan senang hati mengizinkan ayahnya walaupun sebenarnya ia merasa sedih harus berpisah lama. Singkat cerita, Hang menitipkan An kepada wali kelasnya bernama Tami yang diam-diam menyukai Hang. Terlihat raut sedih di wajah An saat akan berpisah dengan ayahnya, seakan-akan ia merasakan firasat buruk akan menimpanya. Singkat waktu, beberapa hari pun berlalu. An yang sangat merindukan ayahnya pergi ke pelabuhan mencari ayahnya tanpa sepengetahuan ibu guru Tami. Di sana ia bertanya pada Pak Beng, satpam yang bertugas hari itu. Karena lagi asik nonton pertandingan tinju, Bang dengan santai menjawab tidak mengenal ayahnya. An lantas menelusuri pelabuhan sembari bertanya pada setiap orang yang ia temui. Namun semuanya bersikap cuek dan tak peduli. Hingga akhirnya ia bertemu seorang pria bernama Long, anggota mafia sindikat perdagangan wanita dan bocil. Ia berkata akan mengantar An menemui ayahnya. Dengan polosnya, An mengikuti pria tersebut. Long membawa An ke hadapan Tai, seorang pedofil putra dari bos mafia bernama Tejo. Naasnya, An dinyatakan tewas setelah diperkaos berkali-kali oleh si Tai. Untuk menghilangkan jejak, anak buahnya diperintahkan untuk menguburkan An. Yang tanpa ia duga, An ternyata masih hidup dan berhasil melarikan. Tubuh kecilnya yang semakin lemah ditemukan tak berdaya di atas trotoar oleh pengguna jalan yang kebetulan melewati jalan tersebut dan segera dilarikan ke rumah sakit. Hang yang mengetahui kabar tersebut bergegas kembali ke kota. Dokter menyampaikan apa yang telah dialami putrinya. Betapa syoknya Hang mengetahui putrinya mengalami penganiayaan dan pemerkosaan berkali-kali yang menyebabkan An mengalami gangguan kejiwaan dan harus mendapat perawatan di rumah sakit jiwa untuk menyembuhkan depresi yang dialaminya. Yang lebih menyakitkannya lagi, An selalu histeris setiap kali melihat ayahnya atau sosok laki-laki yang mendekatinya. Trauma berat yang dialami putrinya membuat dunia berasa hancur. Tami hanya bisa meminta maaf karena telah lalai menjaga putrinya, namun Hang tak menyalahkan Tami. Ia menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu fokus bekerja tanpa memikirkan perasaan anaknya sendiri yang begitu merindukan ayahnya. Setiap kali ingin menemui An, Tami selalu mengingatkan Hang agar menjauh sementara waktu untuk memulihkan kondisi psikologi An. Namun, Hang yang ingin sekali memeluk putrinya dan tak sanggup lagi melihat penderitaan An, mengabaikan permintaan Tami. Ketika Hang nekat menemui An, hatinya kembali terluka. Di hari berikutnya, Hang kembali ke rumah sakit berniat menemui An di pagi hari berharap An bisa mengenali ayahnya. Akan tetapi, respon An tetap saja sama. Ia tak lagi mengenali wajah ayah kandungnya sendiri karena di mata An, semua wajah pria adalah Tai. Melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk, dan belum adanya perkembangan dari pihak kepolisian atas kasus penculikan anak yang marak terjadi di wilayah mereka, Hang bergegas ke pelabuhan menyelidiki penculikan yang menimpa putrinya. Orang pertama yang ditemui Hang adalah penjaga gerbang. Namun si satpam mengaku tak bertemu An. Kemudian,
Hang menemui Beng. Saat dimintai keterangan, Beng berbohong tidak melihat An. Setelah kepergian Hang, Beng langsung menelpon seseorang. Tak berselang lama, Hang kembali dengan membawa bukti jepit rambut An yang ditemukan tepat di depan pos penjagaan Beng. Mày biết rõ con bé đã tới đây. Con tao đã đi rồi. Mày nhớ cho con tao. Mày chết mẹ mày. Sesaat kemudian, seorang bocil penjual roti, kita sebut saja Ani, datang membawakan pesanan Beng. Vô bán đi. Dari sini, kita bisa melihat bahwasanya, Beng adalah bagian dari sindikat yang bertugas memancing para bocil yang akan dijadikan korban. Karena tak tahan dengan siksaan Hang, Beng akhirnya menyerah. Ia meminta Hang mengikuti bocil tersebut jika ingin menemui pelaku yang sebenarnya. Tanpa pikir panjang lagi, Hang bergegas menyusul anak tersebut. Namun sayang, ia telat beberapa menit karena Ani berhasil dimasukkan ke kontainer. Beruntungnya, Hang masih sempat mengikuti truk yang membawa Ani hingga ke rumah Tai. Meskipun penjagaan di rumah Tai begitu ketat, nyatanya, Hang dengan mudah menyelinap masuk hingga ke ruang pribadi Tai yang sedang menenangkan Ani dengan boneka. Bây giờ là búp bê em, hai con đẹp giống nhau chưa? Terlihat banyak mainan boneka di lemari yang sengaja ia beli untuk para korbannya. Tak lama kemudian, anak buahnya datang menjemputnya. Kesempatan itu pun digunakan Hang untuk mengeluarkan Ani dari rumah itu. Dalam perjalanan, Ani mengaku tak memiliki orang tua lagi. Ia menjual roti agar bisa membelikan obat untuk neneknya yang buta. Kembali ke Tai. Menyadari Ani menghilang dari rumah, Tai terlihat marah dan memerintahkan anak buahnya mencari Ani. Keesokan harinya, Hang kembali beraksi menyusup ke rumah Tai untuk menculiknya. Hang memintanya mengakui semua perbuatan yang ia lakukan pada putrinya. Namun Tai yang ketakutan tak berani mengakui perbuatannya. Ia bahkan berbohong tak mengenal putri Hang dan mengancamnya. Không đụng vô cô gái mày. Mày nhầm người rồi. Thật bạo lực. Tao đã nói là tao không biết con mày. Mày biết là chiến đấu như thế nào không? Kabar menghilangnya Tai akhirnya sampai ke telinga ayahnya yang bernama Tejo. Bersama anak buahnya, ia mendatangi Pak Beng. Con trai tao, vậy mà lại mất tích. Con bé lót tai bánh mì cho mày. Setelah mendapat siksaan terus-menerus, Beng akhirnya mengakui bahwa orang yang menculik Tai adalah Hang, ayah An, korban Tai yang berhasil melarikan diri. Tejo memerintahkan San menemukan putranya bagaimanapun caranya, dan mencari informasi tentang identitas Hang. Keesokan harinya, Hang tak sengaja bertemu seorang wanita bernama Baofi yang sedang membutuhkan bantuan karena truk kontainer miliknya mogok.
Awalnya Hang berniat membantunya karena tak ingin Baofi mengetahui kalau dirinya tengah menyandra seseorang di dalam kontainernya. Tapi karena tak tega, ia terpaksa membantunya dan tak menyadari bahwa anak buah Tejo sedang memburunya. Lại với thanh trên HBO, đè gần hết ác quy mà không nó chạy sang bên này. Cô cũng phải trả đâu. Dan benar saja, sesat setelah membantu Baofi, para mafia berhasil mengejarnya. Tak ada pilihan lain, Hang akhirnya meladeni mereka. Tai yang mengetahui keberadaan anak buahnya, berusaha meminta tolong dari dalam kontainer. Namun, tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya di sana. Long malah melepaskan tembakan ke arah truk yang menyebabkan kaki Tai terluka. Sementara Hang yang kalah jumlah, terpaksa kabur dengan cara melompat ke jurang. Beruntungnya, ia berhasil selamat. Merasa situasi sudah aman, Hang berusaha kembali ke atas memeriksa keadaan Tai. Ketika ia hendak memindahkan Tai, tiba-tiba Ta có thể để mày chạy hết bao. Thằng ngu! Mày chạy hết bao! Tak ingin mati sia-sia, Hang kembali melompat ke jurang. Sepertinya si Hang ini kayak kucing punya 9 nyawa. Setelah itu, Hang kembali ke kediamannya mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Dan disinilah terungkap, ternyata Hang adalah mantan pasukan khusus Vietnam. Di saat bersamaan, Tejo pun mengetahui identitas asli Hang. Ia menyalahkan anak buahnya yang tak becus menjalankan tugas. Harusnya mereka mencari tahu profil orang tua korban sebelum menculiknya. Kini, ia harus menerima konsekuensi karena telah berurusan dengan mantan anggota pasukan khusus. Ia sadar kalau Hang tak akan mungkin melepaskan mereka begitu saja. Karena semua sudah terjadi, Tejo mendatangi anak buah Tai yang bertanggung jawab atas kaburnya An. Nói là tao nghe. Vì sao con bé lại thoát ra ngoài? Tôi nghĩ là nó sắp chết. Con bé giật sốt, giật co giật không. Nó sẽ đi tìm. Beberapa hari kemudian, Hang menemui Tami di rumah sakit menyampaikan keinginannya untuk menghabisi para mafia sekaligus menitipkan putrinya jika terjadi sesuatu padanya. Tami berusaha menghentikan Hang dengan menasehatinya bahwa saat ini An lebih membutuhkannya. Akan tetapi tekad Hang sudah bulat. Dalam perjalanan mencari Tai, Hang tiba-tiba diikuti oleh anak buah Tejo. Mau tak mau, Hang harus meladeninya.
Karena misi menghabisi Hang masih saja gagal, Long terpaksa menculik An di rumah sakit. Sebelum melakukan negosiasi dengan Hang, Tejo berniat menyembunyikan anaknya di suatu tempat. Sebelum berpisah, ia mengulangi pesan ayahnya bahwa uang memang segalanya. Dengan uang kita bisa melakukan apa saja, tapi nyawa tetaplah yang utama karena kita hanya memiliki satu nyawa. Long kemudian menghubungi Hang, menyampaikan kondisi putrinya. Jika ingin putrimu selamat maka, datanglah ke pelabuhan untuk menjemput. Sesampainya di sana, Hang telah disambut oleh anak buah Tejo, dan aksi baku hantam pun terjadi. Hang yang kehabisan tenaga berhasil ditumbangkan oleh anak buah Tejo bernama Lu, yang memiliki kemampuan bela diri setara dengan Hang. Setelah itu, Long mempertemukan Hang dengan putrinya yang akan dieksekusi di tempat itu. Tao giữ đúng lời hứa để mày được đoàn tụ. Long menyerahkan eksekusi kepada Lu. Setelah Long meninggalkan pelabuhan, Baofi tiba-tiba muncul dari arah belakang, dan pergelutan kembali terjadi. Usut punya usut, Baofi adalah seorang detektif yang sudah lama menyelidiki organisasi Tejo dan Tai yang berhubungan dengan kasus penculikan wanita dan bocil. Baofi yang lebih dulu mengetahui identitas Hang, diam-diam memantau pergerakan Hang. Itu sebabnya, Baofi mengetahui pertemuan mereka di pelabuhan. Memiliki tenaga yang masih full, Baofi akhirnya bisa mengalahkan Lu yang mulai kecapean akibat pertarungan sebelumnya melawan Hang. Tak lama kemudian polisi tiba di sana meringkus semua anak buah Tejo. Baofi meninggalkan Hang dan putrinya tanpa berpamitan. Adegan berpindah ke kediaman Tejo, di mana ia menerima kabar bahwa Hang berhasil selamat dan penggerbekan di pelabuhan. Ia segera menghubungi Long, mempercepat proses pengiriman barang. Ông chủ của lĩnh vực Hàn Sơn.
terlihat puluhan bocil yang dikirim ke negara lain. Bukan hanya itu saja, Tejo ternyata melakukan jual beli organ bocil. Đôi mắt nó tắt thế. Thế là ồn lắm con. Sin berpindah ke Tai yang sedang bersantai di sebuah danau. Ia tak menyadari saat ini nyawanya sedang dalam bahaya. Sebagai anggota pasukan khusus, Hang pasti sangat mudah menemukan tempat persembunyian Tai. Satu persatu, anak buah Tai berhasil dihabisi. Setelah itu, Hang mengurung Tai di dalam kontainer menuju kediaman Tejo. Dan lagi-lagi, Hang harus berhadapan dengan pengawal Tejo bernama San. Singkat cerita, Hang dan Tejo akhirnya bertatap muka. Sebelum bertarung, Tejo berkata akan tetap membela putranya dan tak menyesali apa yang dilakukan Tai terhadap Pitri Hang karena ia sangat menyayangi putranya. Lah, aneh banget nih orang, sayang anak tapi tak memikirkan perasaan Hang yang juga seorang ayah. Mendengar itu, Hang langsung menyerang Tejo. Mengetahui ayahnya tewas di tangan Hang, Tai berniat bundir. Hang memberinya dua pilihan, mati di tangannya atau lompat ke jurang. Sebelum itu terjadi, Mbak Ovi berhasil mencegahnya. Ia meminta Hang menemui putrinya dan menyerahkan Tai ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Mbak Ovi berjanji akan berusaha membantu Hang terbebas dari tuntutan hukum atas kematian Tejo dan anak buahnya. Nah, keren nih kalau gini, beda ama di Plus 62. Di tempat lain, polisi berhasil menggagalkan transaksi Tejo dan menyelamatkan para bocil. Beberapa bulan kemudian, kondisi An akhirnya membaik. Hang memutuskan tak akan pernah lagi menitipkan putrinya. Perlahan, keceriaan di wajahnya mulai terlihat. Di akhir film diperlihatkan, Tejo berhasil diselamatkan oleh putri bungsunya. Karena Tai di penjara, Tejo menyerahkan bisnis Tai kepada adik Tai. Dan, tamat. Mèo mèo, dậy nè con gái. Thank you.